Halo pemirsa, selamat berjumpa dengan saya masih tetap di Eldon Sakura Gym. Semoga untuk Anda yang selalu menyaksikan video-video saya, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, dan selalu diberi kesehatan yang sesehat-sehatnya. Ya pemirsa, ini ada satu tutorial bagaimana Bang Elton itu kalau saya ngisi freon kulkas mampet itu caranya gimana? Ada solusinya nggak Bang Elton untuk mengatasi mampet-mampet pada bagian kulkas? Ya pemirsa, ada tutorial ya, atau pertanyaan-pertanyaan dari berbagai daerah ya pada tutorial saya. Cara mengatasi untuk filter yang mampet ya, atau freezer mampet, kulkas mampet pada bagian kapiler ya. Itu adalah pada bagian pipa kapiler ya. Cara mengatasinya gimana Bang? Cara mengatasinya gampang ya. Saat kita mengisi freon ya, pada saat kita mengisi freon itu kita sudah mengisi banyak ya. Pada analyzer ternyata dia prosesnya dia posisi di nol ya, di nol terus ya. Setiap isi dia selalu di nol. Jadi setiap kita ngisi selalu posisinya di nol, tidak pernah ada di atas nol sedikit pun. Itu kenapa itu Bang? Ya itu karena proses mampet pada bagian pipa capillaire ya, atau pada bagian freezer. Ciri-ciri kalau saat kita sedang mengisi freon ya, pada bagian dinding-dinding ya, dinding-dinding bodi kulkas ya, baik kanan kiri ataupun bagian belakang, itu tidak ada rasa panas sedikit pun ya, tidak ada rasa panas sedikit pun. Itu artinya filter itu mampet. Dan pada bagian dalam freezer ya, pada bagian dalam freezer itu tidak ada suara mendesis ya, tidak ada suara desis freon berjalan. Pada umumnya kalau filter tidak mampet ya, freon normal berjalan, itu pada bagian freezer ada yang namanya suara desis ya, freon itu berjalan ya, seperti itu ya, seperti orang menggoreng. Seperti orang menggoreng tempe pemirsa, ses ya. Itu kalau ada suara seperti itu pasti ada hawa panas pada bagian-bagian dinding. Kok bisa ada hawa panas Bang? Dari mana hawa panasnya? Hawa panas daripada dinding-dinding kulkas itu itu terdapat daripada bagian kompresor ya. Karena kompresor ini menghasilkan panas, dan panas ini akan terbuang melalui pipa-pipa yang ada pada dinding-dinding ya. Jadi panasnya itu tersalurkan pada dinding-dinding kulkas ya. Jadi tidak heran kalau bagian kulkas, pada dindingnya kulkas itu ada hawa panas, itu bukan berarti rusak, itu artinya kulkas bagus ya. Ya, terus cara mengatasi mampetnya gimana Bang? Oke, cara mengatasi mampetnya yang pertama, kita harus mengganti bagian filter ya, atau kita mengisi ulang, kita potong ya bagian ini, ujungnya, bagian ujungnya kita potong, kemudian kita kuras dulu semuanya hingga habis. Bila sudah habis ya, kita terus hidupkan kompresor ya,
kompresor kita hidupkan, ini kita buka sampai habis. Setelah sudah habis, tidak ada udara yang sedikit pun. Kemudian kita bisa menambahkan metil pada bagian ujung. Yang pertama ya, pada bagian ujung ini ya, kita masukkan melalui ini ya. Ini adalah alat atau cairan yang namanya Tauson. Ini adalah cairan untuk segala jenis freon ya, bisa digunakan untuk ini yang mampet. Jadi cara penggunaannya jangan terlalu banyak. Kalau untuk kulkas cukup dimasukkan beberapa tetes, hingga paling banyak dia 10 tetes ya. Atau juga bisa kita masukkan lewat pentil ya. Pada bagian pentil ini kita buka ya, pada tutup pentil ada tempat untuk membuka pentil ya, melepaskan pentil ya. Kita putar ke kiri, kita lepaskan. Bila sudah dilepaskan, kita bisa menambahkan atau memasukkan cairan metil ya. Berapa banyak Bang cara masukkannya? Jangan terlalu banyak ya. Kita cukup memasukkannya paling banyak hanya 10 tetes ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Stop ya. Bila sudah, kita tutup kembali bagian metil. Bagian metil. Bisa kita tutup kembali ya, menggunakan tutupnya. Ya. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan pengisian freon ya. Ya. Yang cara kedua, bisa juga kita menggunakan pada bagian filter ini ya. Saat pengisian saat pengurasan sudah selesai ya, kita bisa langsung memasukkan ke dalam ya. Kita bisa memotongnya bagian ini ya, lebih besar lagi, yang dimaksudkan agar pipa kabiler bisa masuk ke dalam ya. Kita potong bagian ini ya. Saya kasih contoh sebentar. Ya, ini kita potong lebih besar bolongannya, yang dimaksudkan pada saat pengurasan sudah selesai ya, kita bisa memasukkan ini pada bagian dalam ya. Kita coba dulu, kita potong. Ya, jadi saat pengurasan kita bisa, bila udaranya sudah terbuang semua, kita bisa memasukkan pada bagian ini ya. Itu gimana Bang nanti Bang? Ya, setelah posisi sudah siap seperti ini ya,
Kemudian listriknya kita lepas ya, kita lepas. Bila sudah kita lepas, nanti bagian ini dia akan menghisap sendiri ya cairan. Kita bisa mengukurnya pada bagian titik-titik ini ya, seberapa banyak kita mau. Kalau bisa kita gunakan satu garis ya. Setelah satu garis ya, airnya turun satu garis, kemudian kita lepas ya, dan kita jepit bagian ujung menggunakan tang ya. Bila sudah terjepit pada bagian tang pada bagian kapiler, kemudian kita mengelas ya, dan kita buntu ya, kita buntu menggunakan perak. Kita las, kita bakar, setelah membara kita buntu ya. Pemirsa, semoga penggunaan daripada mengatasi kulkas mampet, cara-cara ini semoga bermanfaat untuk Anda. Semoga untuk Anda yang selalu menyaksikan video-video saya, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi kesehatan yang sesehat-sehatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalam.